Pada kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran basic PLC, yaitu program logis control. Tetapi di sini pembahasannya sangat berbeda dengan yang sudah pernah dipelajari. Kebetulan di sini ada simulasi. Inilah area simulasi di sini. Ini merupakan pembelajaran pertama. Next time ada pembelajaran berikutnya. Ini adalah sebuah conveyor. Conveyor ini ada motor conveyor, di mana conveyornya itu conveyor forward. Ini bergerak searah jarum jam di sini, ya, dan atau bergerak maju. Kemudian di sini ada supply command atau sebuah arm robot yang berfungsi untuk memindahkan barang ke conveyor. Kemudian di sini ada X0 adalah sensor, mendeteksi sensor benda di sini. Jika ada benda di sini, maka Y2 atau buzzer akan mendorong benda tersebut sehingga masuk ke dalam sebuah box. Jadi pada prinsipnya adalah buzzer berfungsi sebagai sorting untuk memindahkan barang ke sini. Baiklah, kita akan coba program. Ini adalah area program. Kebetulan sini masih non aktif karena di sini kita buat untuk sistem kuncinya atau alamatnya juga masih terkunci. Maka terlebih dahulu kita bikin klik edit ladder sehingga sini akan berfungsi. Di mana di sini ada fungsi di keyboard F4 atau konversi, F5 sebagai kontak, F6 sebagai branch, F7 sebagai output atau coil, F8 sebagai application instruction, lalu F9 sebagai drawing horizontal line, kemudian F10 free drawing line. Nah, untuk memulainya kita terlebih dahulu melihat proses kerjanya, mana yang disebut dengan input dan mana yang output. Input itu adalah posisi di mana dia mendeteksi sebuah benda, berarti sini adalah X0. Jadi X0 ini disebut dengan input, sedangkan Y0, Y1 dan Y2 adalah sebagai output, ya. Nah, berarti pergerakan sistem ini, benda ini diangkat ke conveyor itu tanpa menggunakan input, tapi akan bergerak secara otomatis, ya. Tetapi hanya jika berada pada posisi X0 sensor ini nanti baru ada input mendeteksi dan menggerakkan sebuah buzzer. Jadi X0 berfungsi hanya untuk menggerakkan sebuah buzzer. Bila kita mulai memprogram, di sini kita lihat pada operational panel atau papan operasi. Di sini ada fungsi pas button 1, pas button 2 sampai pas button 4 dengan alamat X20, X21 bisa dijadikan sebagai start, stop, ya, atau bisa juga menggunakan seleksi, ya, SW1, SW2. Isi alamatnya X24 sama X25. Nah, sekarang kita tekan di keyboard F5 sebagai kontak, lalu kita buat alamat X20 sebagai start. Kemudian untuk stopnya tekan F5 lagi, kita buat X21 di sini. Kemudian kita rubah fungsinya, tekan tab aja, lalu kita tekan kanan panah, ya. Kemudian outputnya kita buat sebuah relay dulu, dan dengan cara adalah tekan F7. F7 kita buat dengan relay pertama atau M1. Kemudian kita kunci sistem ini, ya, terkunci di bawahnya. Kita ketik, tekan F5 lagi, M1, dan ini kita tekan F9 sebagai garis opsional. Kemudian ini kita kasih garis, ya, sebagai pengunci. Di sini kita tekan F9, tekan tab untuk memilih fungsi garis. Artinya di sini adalah relaynya aktif jika di start dan tidak aktif jika di stop. Nah, fungsi relay ini adalah F5, M1 itu berfungsi untuk menyalakan sebuah output Y0. Jadi output itu adalah F7. F7 kita buat alamat Y0. Kemudian jika Y0 aktif, berarti di situ maka Y1 akan aktif, ya, karena tidak ada di situ yang disebut dengan delay atau tidak ada waktu situ fungsi timer. Nah, juga M1 bisa kita tabelkan di sini fungsinya F9, kemudian
F9 lagi, dan outputnya kita ketik adalah di sini F7 Y1. Kapan dia akan berhenti berfungsi? Ya, baik Y0 ataupun Y1 akan berhenti berfungsi jika ada sebuah input disebut dengan X0 akan aktif bekerja, ya. Dia berfungsi sebagai instruksi benda, semua sistem akan berhenti. Tujuannya adalah conveyor berhenti supaya ada waktu bagi benda yang akan didorong itu diam di tempat. Di saat conveyor berhenti, berarti supply komennya juga harus berhenti, ya. Maka kita buat fungsi S0 itu sebagai pemutus di sini. Kemudian S0 ini dia akan berfungsi untuk, ya, S0 juga berfungsi untuk menggerakkan Y2 atau buzzer sehingga benda itu kan masuk ke dalam box, ya. Kan outputnya YPZ itulah Y2. Nah, berapa lama Y2 itu akan kembali, karena di sini sifat silindernya bukan return spring tetapi diatur pergerakan menggunakan timer, sehingga di sini kita gunakan di sini X0 sebagai input untuk mengaktifkan timer, ya. Kita F7 T1 spasi K, ya, K10 untuk timer. Kemudian timernya kita kunci di sini F7 timer 1 kita kunci. Ya, kita kunci, kita pindahkan ke sini adalah S9, kita ambil garis ke bawah. Yang mematikan fungsinya adalah di saat awal pergerakan adalah Y0. Kita ambil F5 di sini adalah Y0. Y0 kita, inilah katup yang berbentuk normally close. Kemudian dia berfungsi mengembalikan setelah 10 detik Y0 kembali ke posisi semula. Jadi setelah didorong dia akan kembali ke posisi semula. Maka di sini kita jadikan dia sebagai pemutus fungsi timer 1, ya. Fungsi Y0. Sekarang kita convert atau S4. Dan sekarang kita coba simulasikan online. Lalu write to PLC. Oke, dan kita tekan PB1 atau X20 sebagai start, ya. Ini tadi alamatnya. Perhatikan di gambar. Confirm angkat barang dan sensor eksternal mendeteksi barang, kemudian buzzer mendorong, ya. Sistem bekerja secara otomatis. Jika kita tekan X21, sistem akan stop. Kemudian jika kita tekan lagi start atau X20, sistem akan bekerja. Dan program dasar ini silakan dilihat dan dicatat untuk disimulasikan pada simulasi SW25C FXTRN untuk aplikasi Mitsubishi, ya, untuk software PLC Mitsubishi. Karena masa pandemi lebih baik kita menggunakan simulasi tapi tanpa mengabaikan pembelajaran tentang sistem pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Mohon like, subscribe, dan di share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.